Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, jumpa kembali dengan saya dalam program yang kita nantikan bersama, Wanita Surgawi. Dan pada kesempatan ini kembali kita akan membahas atau membicarakan salah satu ciri karakter buah roh, yaitu sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur untuk perkenanan-Mu sehingga kami bisa bertemu dalam program Wanita Surgawi ini. Sekalipun jarak memisahkan kami, tapi kasih-Mu mempersatukan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu ayat yang pasti sudah sering kita dengar atau kita baca dari Filipi 4 ayat 4. Dan ayat ini sudah menjadi sebuah lagu yang sering juga kita nyanyikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, katanya jadi orang Kristen harus selalu bersukacita. Katanya orang Kristen tidak boleh sedih, harus selalu gembira. Kalau wajahnya cemberut artinya kurang sukacita, kurang bersyukur, kurang beriman. Nah, jadi apakah kita memang harus selalu tertawa? Kita harus selalu senyum? Kita tidak boleh menangis? Kita tidak boleh kelihatan sedih? Bagaimana kalau kita sedang melayat, sedang pergi ke pemakaman? Bukankah kalau di sana kita selalu dalam keadaan tertawa dan senyum terus malah kita dianggap kurang beres nih? Ada yang aneh dengan si ibu ini. Jadi apa yang Paulus maksudkan dengan kalimat bersukacitalah senantiasa? Nah, tentu ini bukan berarti kita harus selalu bergembira ditunjukkan dengan sikap atau perilaku yang riang gembira. Dan juga tentu bukan kita jadi boleh bersungut-sungut, boleh sedih terus-terusan, mengeluh terus-terusan. Ibu-ibu, semua kita tentu mau bersukacita. Semua kita tentu mau hidup bahagia. Tapi kita harus mengerti, ternyata ada 3 pencuri sukacita dalam hidup kita. Paling tidak saya temukan ada 3 hal yang menjadi pencuri sukacita kita. Yang pertama, kekhawatiran, tekanan hidup, ketakutan. Kekhawatiran adalah kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Dan survei membuktikan pada umumnya kekhawatiran itu tidak terjadi. Tekanan batin adalah ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah. Sedangkan ketakutan adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. Ada seorang psikolog terkenal dari Amerika yang memiliki sebuah klinik namanya Klinik Mayo. Beliau bernama Dr. Charles Mayo. Dia menjelaskan kekhawatiran mempengaruhi peredaran darah dan seluruh sistem syaraf. Sangat jarang saya melihat ada orang yang mati karena bekerja keras, tetapi banyak orang yang mati karena kekhawatiran. Para ahli psikologi mengatakan kepada kita bahwa 40% kekhawatiran kita berkenaan dengan hal yang tidak akan terjadi sebenarnya. 30% mengenai hal yang sebenarnya sudah terjadi. 12% mengenai kesehatan, 10% mengenai keresahan kita sehari-hari. Jadi 92% kekhawatiran kita sebenarnya tidak berdasar pada alasan yang kuat. Dr. Charles Mayo kembali mengatakan, kekhawatiran itu seperti sebuah kursi goyang yang tidak akan membawa kita kemana-mana. Jadi kalau kita sedang khawatir, kita enggak makin maju, kita bisa-bisa malah mundur, tidak membawa perubahan apapun, kita akan diam di tempat, dan keadaan kita malah makin terpuruk,
dan hilang sukacita kita. Nah, pencuri kedua dari sukacita adalah dasar dari sukacita kita yang salah. Jika dasar sukacita kita hanya manusia dan perkara dunia yang tidak abadi, bagaimana kita bisa mendasarkan itu menjadi sumber sukacita kita senantiasa? Karena itu pun akan berakhir dan itu pun akan bisa mengecewakan. Mungkin kita pernah mengalaminya, bukan? Sementara dunia bergerak dengan tidak pasti dan semakin jahat, semakin buruk. Semua harta dunia, semua kekayaan, semua keluarga pun satu saat akan kita lepaskan. Jadi tidak bijak, sangat tidak boleh kalau kita mengandalkan sukacita kita karena keluarga, karena harta kita, karena kekayaan kita. Nah, pencuri sukacita kita yang ketiga adalah masalah. Padahal semua kita pasti punya masalah dalam hidup. Besar kecil, sering atau jarang. Tapi kalau kita perhatikan, ada saja masalah yang kita hadapi. Baik itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, bisnis, ya, dalam pelayanan juga. Kalau bukan secara pribadi, mungkin masalah bersama yang juga menjadi masalah kita bersama. Nah, jadi apakah kita tidak dapat bersukacita? Tetap bisa. Yaitu selama kita tidak menjadikan masalah itu berhala dalam hidup kita. Maka jangan tenggelam dengan masalah kita. Kita harus tenggelam dengan masalah Tuhan. Oh, Tuhan punya masalah. Ya, Tuhan punya masalah. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kita harus menenggelamkan hidup kita dalam masalah Tuhan itu. Bukan masalah diri kita sendiri. Nah, kita udah tahu nih sekarang ibu-ibu. 3 pencuri sukacita kita. Ya, yang tadi pertama kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Kedua, dasar yang salah dari sukacita kita. Dan ketiga, masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang apakah kalau saya sudah tidak terikat atau bisa bebas dari ketiga hal itu, saya pasti dapat sukacita? Ternyata ada syarat untuk kita dapat bersukacita. Ini sukacita yang dalam Tuhan ya. Kan Paulus juga mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan yang seperti dunia berikan. Syarat untuk kita selalu bisa bersukacita dalam Tuhan. Pertama, kita harus menghayati bahwa Tuhan itu Allah yang hidup dan nyata. Kadang orang lebih percaya setan daripada Tuhan. Buktinya apa? Kalau pergi ke tempat tertentu, mereka ketakutan. Mereka merasa, merinding. Aduh rasa gak enak. Ada sesuatu. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Tuhan juga ada di segala tempat dan waktu. Kok kita gak pernah merasakan kehadirannya, kehangatannya, sentuhannya. Tapi malah kita lebih merasakan merindingnya ketika ada di tempat-tempat keramat seperti itu. Tuhan menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kenapa orang lebih takut setan daripada Tuhan? Biasanya orang-orang seperti ini, mereka tidak yakin 100% bahwa Tuhan itu ada. Dan orang seperti ini biasanya masih bisa hidup dalam dosa. Kita masih bisa berdosa, bisa, kita belum sempurna. Tetapi bukan hidup dalam dosa. Coba kita menengok masa lalu kita, ibu-ibu. Kalau saya ingat sejak saya kecil, masa kecil saya di Bogor, sampai saya remaja, baru saya mulai pindah ke Jakarta, saya kuliah, lalu saya mulai ketemu suami saya, menikah, punya anak, mengikuti. Saya ingat dari masa kecil bagaimana Tuhan menuntun, menjaga saya, Tuhan memelihara. Dia hidup. Dia sungguh Allah yang hidup. Kita bisa saksikan, kita bisa rasakan, kita bisa buktikan bahwa Tuhan pelihara kita. Kalau dia Allah yang mati, dia Allah yang entah ada di mana, gak mungkin kita ada saat ini seperti kita ada.
melalui masalah-masalah hidup yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa Dia hidup, Dia berkuasa. Nah, kalau kita sadar hal itu, tentu kita akan memiliki sukacita. Sadari bahwa Tuhan tuh ada, Tuhan tuh berkuasa. Dan yang kedua, kita tidak boleh menjadikan apapun dan siapapun menjadi sumber kebahagiaan kita. Termasuk keadaan yang terjadi. Ketika semua keadaan berjalan baik, tanpa kita sadar, kita jadikan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Buktinya apa? Buktinya karena kita selalu mengejar, kita selalu berusaha semua masalah selesai. Oh, saya setuju, siapa sih yang mau hidup dalam masalah? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat dari satu sisi juga. Lewat masalah itu, Tuhan membentuk kita. Jadi mari kita mengalir, kita juga menikmati. Ya, dalam tanda petik kita menikmati masalah yang Tuhan izinkan terjadi karena di situ kita belajar. Ketiga, untuk dapat menikmati sukacita Tuhan, kita harus punya karakter yang baik. Tanpa karakter yang baik, tidak mungkin seseorang dapat merasakan sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan dan sebaliknya. Yesus sudah memberikan teladan kasih kepada manusia, kepada sesama. Sebab itu dimanapun kita berada, kita juga harus menabur kebaikan. Kita harus juga berbagi, kita harus juga menabur kasih sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan berbuat baik untuk kita. Kehidupan kita harus merupakan cermin dari kehidupan Kristus. Dan di situ ketika kita bisa melakukan itu, kita pasti memiliki sukacita. Kadang saya dalam tugas keseharian saya pernah satu kali merasa lelah sekali bukan hanya secara fisik tapi lebih secara mental. Lalu saya dalam doa saya berkata, berseru gitu. Tuhan, saya capek. Saya ngurusin banyak orang. Saya konseling banyak orang. Saya capek loh gitu. Saya ngadu ke Tuhan saya. Saya ngadu ke Bapa di surga. Tapi dalam perenungan, dalam doa ada masa jeda, saya diam. Lalu Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan tuntun saya. Bagaimana saya juga melewati banyak masalah. Dan ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong saya juga. Dan ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan yang menolong saya melewati semua itu. Saya disadarkan Tuhan. Ketika kamu menolong sesama, ketika kamu menjadi berkat buat sesama, kamu sebenarnya sedang menolong diri kamu sendiri. Oh iya. Oh iya. Dengan kita melayani sesama, dengan kita melakukan banyak kebaikan untuk sesama, kita sedang menolong diri kita sendiri dan Tuhan pun melawat kita. Kita melawat sesama, Tuhan melawat kita. Kita melayani sesama, Tuhan melayani kita. Kita memberkati sesama, Tuhan juga memberkati kita. Di situ timbul kembali semangat, timbul kembali sukacita saya untuk melayani, untuk menerima telepon, menerima konseling orang. Yang semula teman-teman saya katakan, udah minta break lah, istirahat lah. Waktu liburan pun masih ada yang minta konseling, masih ada yang menelepon. Teman saya yang bersama-sama pergi mengatakan, wah saya telepon aja ya, pimpinan kamu bilang kamu harus break ini, gak sehat loh kamu. Saya bilang saya tahu kok diri saya. Tuhan juga gak akan beri saya tugas lebih dari kemampuan saya. Saya masih mampu dan saya bersukacita melayani. Karena saya tahu apa yang saya tabur akan saya tuai. Karakter baik yang kita taburkan pasti akan menuai kebaikan untuk kita. Kapan kita bisa bersukacita dalam Tuhan? Ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, kapan saya bisa merasa cukup? Anak itu bertanya, apakah papa
pernah bersyukur dan merasa cukup? Ayahnya berkata, ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya merasa cukup. Bukan itu berarti saya lalu berhenti bekerja dan tidak memiliki nafkah untuk keluarga. Tapi saya tetap bertanggung jawab untuk keluarga ini. Tapi saya bersyukur dan saya merasa cukup untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Papa. Anak itu berkata, saya ingin punya rasa cukup itu. Saya ingin punya rasa syukur itu. Ayahnya mengatakan, ingat dua hal. Pertama, renungkan kembali kebaikan Tuhan. Mazmur 143 ayat 5 mengatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Pasti setiap kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita. Coba kita ingat-ingat ibu-ibu. Bagaimana Tuhan menolong kita sejak dari masa kecil, remaja, pemuda sampai usia kita sekarang. Tidak pernah habis bukan? Pernahkah kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ini? Dan kedua, mari kita ingat dan kita renungkan kebaikan orang-orang di sekitar kita yang pernah menolong kita. Tuhan izinkan ada banyak orang di sekitar kita. Dalam jalan hidup kita yang hadir. Yang Tuhan izinkan untuk memberi kita pertolongan. Mari kita belajar mengucap syukur untuk semua itu. Hal kelima yang membuat kita bisa memiliki sukacita adalah ketika kita menyadari, kita menerima kenyataan bahwa dunia kita ini semakin jahat, semakin tidak baik, dan semakin tidak pasti. Dan Tuhan sudah mengingatkan kita di banyak ayat bahwa menjelang zaman akhir ini keadaan manusia akan semakin jahat, manusia akan semakin egois, kasih semakin dingin, kedurhakaan, pemberontakan dan sebagainya. Dengan demikian kita tidak dapat lagi mengharapkan dunia hari ini memberikan kita kebahagiaan. Kita harus mengerti kebenaran ini sehingga kita tidak akan terkejut bila mana terjadi goncangan hebat dalam hidup kita. Baik secara pribadi maupun secara dunia. Ya, tapi bukan berarti kita jadi sembrono. Kita tetap harus berjaga-jaga. Ada banyak ramalan. Wah, Jakarta nanti akan ada gempa besar. Ya, sudah diprediksi akan sungai yang di Bogor itu Sungai Ciliwung. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak juga akan gempa besar. Dan itu akan sampai ke Bandung, menyentuh Jakarta Selatan dan sebagainya. Tuhan udah kasih tahu akan ada banyak bencana. Ya, kita harus berjaga-jaga tentu. Kita harus mempersiapkan diri, tapi bukan menghilangkan sukacita kita karena kita tahu tidak ada satu hal yang kebetulan terjadi. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam izin Tuhan. Dan Tuhan mengatur semuanya tidak melampaui kekuatan manusia. Kita anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus. Tentu kita punya perangkap, punya senjata yang lebih sempurna lagi. Dan semua itu merupakan cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Ingat, keadaan buruk, keadaan negatif bagaimanapun belum tentu itu mencelakakan. Tapi seringkali jika kita meresponnya dengan benar, itu justru merupakan cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membentuk kita. Miliki tujuan hidup bersama Tuhan. Sehingga kita tahu apapun yang kita lakukan dalam perkenanan Tuhan. Kita belajar mengucap syukur, kita selalu mengerti bahwa hidup ini hanya sementara, kita menuju kekekalan. Dan semua yang ada di sekitar kita akan kita tinggalkan. Kita tidak mengikatkan diri lagi dengan semua itu. Itu membuat kita bisa bersyukur sehingga ada sukacita melimpah dalam hidup kita. Di situ apa yang Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bisa kita lakukan, bisa menjadi milik kita. Ibu-ibu, mari kita tidak memaksa Tuhan lagi untuk menjawab doa kita, menyelesaikan masalah kita kalau itu justru membahayakan kita. Saya setuju semua kita pasti mau keadaan baik.
Semua kita mau aman, semua kita mau tidak dalam masalah. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan masalah itu terjadi, berarti ada pelajaran yang belum selesai, yang masih Tuhan mau garap kita. Mari kita tujukan kepada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali dan membangun kerajaannya. Penantian kita, kesetiaan kita pasti akan berakhir dengan kebahagiaan. Pasti akan membuat kita bersuka cita dan tidak pernah menyesal. Kalaupun hari ini kita menangis, tapi ada saatnya kita akan tertawa bahagia bersama Tuhan di keabadian. Sebuah tawa menjadi bermakna setelah kita mengerti artinya sebuah tangisan. Jadi, apabila hari ini kita masih menangis, tetaplah bersuka cita karena kita punya pengharapan kekekalan bersama dengan Tuhan. Musa mengerti arti gentingnya ketika dia harus keluar membawa bangsanya. Daud harus meninggalkan domba peliharaannya dan menghadapi Goliat. Semua mengalami masa-masa ketika mereka harus menghadapi kesulitan, tetapi bersama dengan Tuhan, mereka bisa keluar sebagai pemenang. Kita pun bisa, ibu-ibu. Ya, jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan sudah meninggalkan sukacita dan damai sejahteranya. Tinggal kita, bagaimana kita memetik sukacita Tuhan itu. Jangan terikat oleh apapun dan siapapun. Mari kita senantiasa bersyukur walaupun keadaan masih penuh air mata, walaupun masalah masih harus begitu banyak kita hadapi. Tapi kita tidak boleh cemas dan khawatir karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup, yang beserta dengan kita. Jadi jangan sedih, apalagi dikuasai oleh kecemasan, apalagi sampai sakit. Dan kita tidak bisa kemana-mana. Tapi mari kita kuasai pikiran kita, kuasai hati kita. Karena sebaik apapun keadaan kita, kalau pikiran kita selalu penuh kecemasan, ketakutan, kita tetap gak bisa sukacita. Tapi seburuk apapun keadaan kita menurut ukuran manusia, semiskin apapun kita, sesakit apapun kita, kalau pikiran kita tertuju pada Tuhan, kita pasti memiliki sukacita di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 12, ayat penutup. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, ternyata tidak mudah untuk memiliki sukacita yang benar di dalam Engkau. Karena kami masih sering mengandalkan apa yang kami punya, kami miliki sebagai sumber sukacita kami. Kami belajar untuk menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan sejujurnya kami sudah merasakan pemeliharaan-Mu yang menyebabkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Maafkan kami lupa bersyukur. Kami lebih banyak bersungut-sungut. Tapi hari ini kami belajar untuk mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup kami dan yang akan terjadi. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Engkau beserta kami. Sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.